Choosing the right time. This is the weather is changing. This time we like it more than the summer and more than the winter. More than the summer and more than the winter. Excuse me. Presiden Republik Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Pertemuan yang dilakukan antara kedua pemimpin berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam, dan membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerjasama di bidang renewable energy, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan juga perdagangan. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari pertemuan tersebut adalah, yang pertama, Presiden Republik Indonesia telah mengundang putra mahkota untuk hadir di dalam KTT G20 sebagai undangan presidensi G20 Indonesia pada Oktober 2022. Putra mahkota menyambut baik undangan Bapak Presiden tersebut. UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia. Kedua, mengenai investasi. Kedua pemimpin membahas kemajuan kerjasama investasi antara kedua negara. Sebagai informasi teman-teman, selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar dari 19 perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan besok di Dubai. Secara sekilas, komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerjasama antara INA dan Abu Dhabi Growth Fund, INA dan DP World, floating solar antara Masdar Pertamina, refinery Balikpapan, manufacture dan distribusi vaksin dan bioproduk, dan berbagai kesepakatan G42 dengan berbagai mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomik, dan lain sebagainya. Nah, jika ditotal, maka nilai komitmen sekali lagi yang diperoleh sampai titik ini dalam kunjungan ini adalah 32,7 miliar US dollar. Dan di bidang investasi, besok Menteri Investasi masih akan melakukan pertemuan investasi, investment forum, dan juga ada pertemuan dengan perusahaan besar Amerika yang mudah-mudahan akan ada komitmen-komitmen baru. Nah, kita mundur sedikit pada saat di Glasgow, teman-teman ingat bahwa komitmen investasi yang diperoleh dalam pertemuan dengan para investor di Glasgow di sela-sela pertemuan COP26 adalah 9,2 miliar US dollar. Sehingga sekali lagi sampai titik ini totalnya adalah 9,2 ditambah 32,7 sehingga total 41,99 miliar US dollar. Dan kita berharap besok akan ada komitmen baru. Hal yang ketiga di bidang perdagangan.
Kedua pemimpin sepakat mengharapkan kiranya perundingan CEPA, negosiasi CEPA, dapat segera diselesaikan. Perundingan sudah dilakukan beberapa kali dan Presiden mengharapkan pada bulan Maret 2022 perundingan akan dapat diselesaikan. Yang keempat adalah mengenai Travel Corridor Arrangement. Indonesia telah memiliki TCA dengan UAE atau sejak 29 Juli 2020. TCA dengan UAE ini merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Dan dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan. Kelima, komitmen memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis. Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru. Yang keenam, kedua pemimpin juga berbicara mengenai isu mangrove, bagaimana merehabilitasi mangrove dan sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang ini, termasuk di bidang riset. Sebagaimana teman-teman ketahui, mangrove memiliki arti yang penting kalau kita membahas isu perubahan iklim. Dan Indonesia memiliki mangrove terbesar di dunia atau lebih dari 20%. Crown Prince sangat mengapresiasi upaya Indonesia untuk melakukan preservasi dan rehabilitasi mangrove. Kedepan, kedua pemimpin sepakat untuk melakukan kerjasama yang lebih strategis di bidang mangrove. Dan pada sore hari, Presiden meninjau Jubal Mangrove Park dan melakukan penanaman pohon di dekat lokasi pohon yang ditanam oleh putra mahkota.